Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua manusia sakit saudaraku. Tidak ada manusia yang sehat menurut ukuran Tuhan. Ini simetris dengan keadaan di mana manusia dipandang bercacat dan bercela, telah ada di bawah standar dan tidak layak hidup dalam kekekalan, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keselamatan dimaksudkan agar manusia dapat mengalami kesembuhan, memiliki keadaan yang tidak bercacat, sehingga manusia layak hidup di dalam kekekalan di kerajaan surga. Saudaraku, pelayanan pekerjaan Tuhan harus memiliki fokus untuk menyembuhkan orang-orang sakit ini. Kemarin malam ada perkumpulan usia indah. Di situ saya berbicara tentang bagaimana kita kembali kepada kekristenan yang originalitasnya seperti Yesus, saudaraku. Saya banyak sharing di situ tentang bagaimana kekristenan kita hari ini dan bagaimana kekristenan di awal mula-mula atau jemaat mula-mula. Saya yakin saudaraku sudah banyak yang terdegradasi dan mulai luntur kekristenan yang sejati, yang murni itu, yang orisinil itu. Maka kalau kita masih berkecimpung di dalam kekristenan yang tidak orisinil, yang diwariskan turun-temurun terus dalam hidup kekristenan kita, saudaraku, berabad-abad, maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Kenapa? Karena yang melayani pun juga sakit, saudaraku. Bukan sakit jasmani ya, maksud di sini ya. Meskipun, saudaraku, ada pula kesembuhan secara fisik, melainkan yang terutama adalah kesembuhan dari keadaan manusia yang bercacat ini, supaya bisa disembuhkan berkeadaan tidak bercacat di hadapan Allah, sehingga orang-orang ini layak masuk ke dalam dunia yang akan datang di kerajaan Tuhan Yesus. Lah, bagaimana bisa membawa orang-orang ke sana kalau orang-orang yang diutus, yang seharusnya seperti hamba-hamba Tuhan, aktivis, para pelayan Tuhan, itu pun harus sembuh dulu. Bagaimana bisa sembuh kalau masih mewarisi kekristenan yang sudah diwariskan berabad-abad dan sudah mulai degradasi, tidak ada keoriginalitasannya? Maka saudaraku, gereja harus menjadi seperti rumah sakit yang melayani pasien dan bukannya memanfaatkan pasien. Bisa jadi tidak dapat disangkal ada juga dokter atau rumah sakit yang menyelenggarakan perawatan hanya karena uang. Tetapi kita jangan menjadi seperti rumah sakit semacam itu, saudaraku. Karena pasti banyak rumah sakit yang memang benar-benar menyelenggarakan pelayanan perawatan, kegiatan medis untuk menyembuhkan masyarakat, dan tidak komersil. Jadi bisa dibayangkan, saudaraku, betapa besarnya tanggung jawab gereja. Dalam hal ini para pelayan Tuhan, hamba Tuhannya, para pendeta, aktivis, semua para pelayanan. Itu tidak boleh ada agenda-agenda tersembunyi atau terselubung di dalamnya. Tidak boleh, saudaraku, harus lurus, harus original, harus seperti Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti kita meleset sudah. Kita tidak tepat. Ya, jadi saudaraku, kita bersyukur loh. Setiap pagi kita ada renungan seperti ini, The Message, mengingatkan kepada kita untuk kembali ke track Tuhan, kembali ke pathway Tuhan. Ya, coba betapa luar biasanya giat mencari Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun, saudaraku. Jadi sebenarnya soal berapa jumlah jemaat yang hadir tidak boleh menjadi prioritas. Betul, seberapa besar ruangan gereja dan fasilitasnya itu bukan hal yang utama. Tetapi
juga bukan hal yang harus tidak boleh dipikirkan. Tetapi yang paling terpenting adalah, saudaraku, perawatan melalui pemberitaan firman, firman yang segar, yang sehat, yang membangun, yang mendidik, yang benar-benar didapat melalui perenungan akan Tuhan, takut akan Tuhan, di dalam hadirat Allah. Beda, saudaraku. Maka harus diwajibkan semua para pelayan Tuhan, apalagi worship leader, singer, choir, harus berdoa sungguh-sungguh, jaga kekudusan hidup. Betul, saudaraku, termasuk pemain musik juga harus benar-benar hidup di dalam kekudusan, supaya bisa benar-benar menghadirkan kemuliaan Allah atau hadirat Allah. Kalau tidak, susah, saudaraku, sulit. Buat apa musiknya lengkap, ya, bandnya lengkap, tapi hanya menjadi hiburan? Harus bisa menarik hadirat Allah, karena itu proses dari bagian dari kesembuhan. Worship leader yang waktu menyanyi dengan tulus dalam urapan Roh Kudus itu menyembuhkan, saudaraku. Itu akan menyentuh setiap hati. Sebab ketika seseorang berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan, hadirat Allah pun turun dan dapat dirasakan. Pasti akan terimpartasi. Kalau seorang worship leader menyanyi dengan penghayatan, kita pasti ikut terangkat, saudaraku. Dan itu proses kesembuhan. Apalagi khotbah yang disampaikan. Jadi boleh saya katakan, saudaraku, semua yang dilakukan ini menjadi proses kesembuhan bagi kita. Maka harus terjadi proses perubahan. Memang kembali kepada respon individu juga masing-masing. Pujian penyembahan, wah, sudah dinaikkan, bermazmur, dengar khotbah, tergantung dari yang mendengar, yang merespon. Kalau mereka merespon dengan baik, maka akan ada proses perubahan. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Petrus sebelum mengikut Yesus, saudaraku, dengan Petrus setelah mengikut Yesus, dia berbeda. Dan memang di dalam Alkitab kita melihat perubahan yang radikal dan drastis itu. Dan untuk perubahan ini dibutuhkan respon. Kita harus mau berubah. Maka di dalam gereja diajarkan ajaran-ajaran yang membangkitkan gairah rohani seseorang. Bukan membunuh. Ironisnya banyak khotbah yang membangun penalaran doktrinal, tetapi tidak membangun gairah yang berimplikasi. Artinya begini, berimplikasi itu artinya menuntut untuk diterapkan atau untuk dilakukan. Begitu banyak doktrin yang hanya menjadi olah nalar, tapi tidak memiliki implikasi yang kuat. Artinya tidak menuntut untuk diperagakan dalam hari-hari hidup. Responi dan lakukan, saudaraku, dalam 24 jam 7 hari. Kita peragakan hidup kita. Kalau khotbah hanya mengatakan kuasa Tuhan ajaib mengubah hidup, itu tidak salah. Tetapi penjelasannya tidak cukup hanya sampai di situ. Kuasa Tuhan itu memberi potensi untuk kita berubah. Tetapi respon individu yang mengubah. Amin, saudaraku. Ini harus dijelaskan. Di dalam Matius 19 ayat 21-23. Orang kaya yang mau ikut Yesus gagal karena hatinya terikat oleh uang. Jadi yang disalahkan siapa, saudaraku? Apakah itu salah Tuhan? Bukan, saudaraku. Yang disalahkan tentu orang itu sendiri. Kenapa dia tidak berani melepaskan keterikatannya dengan uang? Kenapa dia tidak berani barter dengan kesenangannya akan uang kepada Tuhan? Jadi apa implikasinya, saudaraku? Dia harus meninggalkan keterikatannya dengan uang. Kalau tidak, dia tidak bisa sembuh. Dia tetap sakit, dia bercela dan tetap tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah suatu hari nanti. Beda dengan Sakius yang menyerahkan separuh hartanya untuk orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini bisa berarti seluruh miliknya dia jual, saudaraku. Dia jadi miskin. Sakius jadi miskin. Bukan berarti kita diajak untuk mengikuti ayat firman Tuhan ini secara harafiah. Tetapi maksudnya kita harus melihat
substansi, esensi dari kebenaran itu. Artinya begini, jangan ada ikatan. Baik itu kesenangan-kesenangan apapun, atau hobi-hobi apapun. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita sedang menunggu atau menantikan pengadilan Tuhan, saudaraku. Karena semua yang kita lakukan akan ditelanjangi di hadapan Allah. Maka pagi hari ini, respon individu itu sangat penting. Jangan sampai terlambat, saudaraku. Mau tidak mau, kau dan saya harus menggarap hidup kita. Semakin hari semakin sungguh-sungguh mengikut Yesus. Semakin hari semakin benar-benar sembuh. Supaya kita bisa menjadi teman sekerja Tuhan untuk menyembuhkan orang lain yang saat ini sedang sakit juga. Amin, saudaraku. Kita hidup bukan untuk kita sendiri. Kita hidup untuk sesama kita. Kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Maka kita hidup untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan kita. Selamat pagi, saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.